Halo Biotizen, hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bapak Adriansyah Azhari, Ketua Dewan DCVMN atau Developing Countries Vaccine Manufacture Network. DCVMN adalah asosiasi produsen vaksin negara berkembang yang beranggotakan 40 produsen vaksin dari 15 negara termasuk Indonesia, India, Brazil, dan Cina. Fakta menariknya, Bio Farma merupakan salah satu pendiri DCVMN. Penasaran ingin tahu lebih dalam tentang peran strategis DCVMN dan bagaimana kontribusinya bagi dunia kesehatan global? Simak perbincangan saya dengan Bapak Adriansyah Azhari. Pak Ian, selamat datang di studio PT Bio Farma. Terima kasih banyak. Adriansyah atau panggilan kecilnya Pak Ian. Dan Pak Ian itu sebagai Ketua DCVMN, Bapak memiliki peran yang sangat penting tentunya dalam organisasi DCVMN ini. Bisa Bapak jelaskan secara singkat apa itu DCVMN dan tujuan utama dari organisasi ini, Pak? Terima kasih, pertama terima kasih saya diundang pada forum yang luar biasa ini. Terima kasih banyak saya diundang. Jadi sesungguhnya DCVMN itu adalah singkatan dari Developing Countries Vaccine Manufacturers Network yang menghimpun para industri vaksin di negara berkembang. Persisnya itu didirikan tahun 2000 dan tahun ini kita usia 25 tahun. Jadi ulang tahun DCVMN 25 tahun nih kalau gitu. Nah, jadi awal mula itu dari suatu kekhawatiran WHO itu adalah masa sebelum dari tahun 2000 bahwa banyak vaksin-vaksin yang masuk program itu diproduksi oleh industri-industri di bawah pemerintah atau public sector institution. Nah, itu jadi suatu concern dari WHO dari sisi kemampuan untuk mempertahankan kualitas vaksinnya dan juga kapasitas. Nah, ini juga kalau kita lihat juga saat itu juga 2/3 vaksin program itu berasal dari negara berkembang. Nah, jadi itu juga menyulut suatu perhatian WHO sejauh mana itu industri-industri di bawah pemerintah itu bisa mempertahankan kualitas dan juga kapasitasnya. Alhamdulillah tahun 2000 Bio Farma sudah PQ ini beberapa vaksin, jadi kita juga cukup di atas kekhawatirannya. Jadi, nah tapi juga ini juga menyulut suatu aksi dari negara-negara berkembang itu untuk ayo kita bersama untuk konsolidasi sejauh mana kita bisa kolaborasi dalam kaitan memperbaiki mutu dan juga naikin kapasitasnya. Jadi ada suatu itikad untuk menghimpun berbagai industri vaksin di negara berkembang untuk ayo kita sama-sama berkolaborasi. Namun itu berkembang lagi itu bahwa ternyata yang industri swasta pun ingin ikutan. Gitu. Jadi industri swasta dari negara berkembang itu ingin kolaborasi sehingga muncullah public-private sector collaboration. Nah, itu tahun 2000 di pertengahan atau September itu mulailah dicetus ide untuk membuat suatu kegiatan atau suatu organisasi yang menghimpun berbagai industri vaksin baik dari negara berkembang, baik dari sektor pemerintah maupun dari swasta untuk menyatu jadi satu kolaborasi. Muncullah DCVMN. Nah, jadi itu tahun 2000 itu tepatnya itu juga suatu momentum dicanangkan suatu inisiatif ya dari negara-negara berkembang itu untuk menjadi suatu fokus untuk menjadikan suatu tempat untuk sebuah kolaborasi khusus untuk negara berkembang. Mengingat bahwa 2/3 itu dari negara berkembang gitu. Jadi itu dia salah satu yang diwujudkan dari DCVMN tadi. Kalau peran DCVMN itu dalam konteks tantangan global saat ini seperti apa, Pak? Iya, DCVMN sesungguhnya itu adalah suatu organisasi yang berhubungan dengan organisasi industri. Jadi itu tujuannya adalah ingin memberikan suatu guidance ya dari industri itu agar bagaimana bisa menaikkan kapasitas, bagaimana bisa menaikkan mutu, dan sasarannya adalah vaksin-vaksin yang diproduksi oleh negara berkembang ini adalah vaksin yang dapat di WHO PQ-kan. Jadi itu sasarannya adalah bagaimana para anggota itu bisa semaksimal mungkin vaksin-vaksin yang mereka produksi dapat mendapatkan recognition WHO. Nah itu juga, namun tantangan cukup banyak ya, dan bahwa akses terhadap teknologi itu perlu juga disiasati karena juga teknologi itu banyak berasal dari industri-industri atau negara yang maju. Nah ini bagaimana bisa kita imbangkan antara teknologi itu dari industri maju atau negara maju ke negara berkembang. Nah itu juga satu tantangan yang perlu disiasati. Kalau kita lihat ya bahwa saat pandemi COVID itu 60% dari vaksin COVID itu berasal dari negara berkembang. 60%. Nah, jadi itu melihat bahwa kontribusi negara berkembang, khususnya di DCVMN members ya, sudah cukup luar biasa dalam tataran globalnya. 60% vaksin COVID dari mereka. Nah, kalau begitu melihat bahwa kontribusi negara atau industri negara berkembang itu cukup signifikan, sehingga seyogianya
perlu perhatian dalam kaitan dengan improvement ya. Jadi itu yang kita harapkan dalam kaitan dengan tech transfer itu juga bisa kita lihat bahwa kita punya potensi untuk menaikkan kapasitas dunia ini. Jadi diharapkan teknologi transfer ini dapat kita lakukan dengan mulus, akses teknologi mulus sehingga bisa saling berpartisipasi dari industri negara maju ke negara berkembang. Nah, itu tantangan yang kita lihat ke depan. Kedua adalah dari sisi kapasitas kita lihat. Nah, perlu suatu upaya untuk menaikkan kapasitas. Dilihat bahwa itu kan tidak lepas dari infrastruktur, nggak lepas dari modal investasi, gitu ya. Nah, di sini kita lihat juga di CVMN juga mempunyai peran untuk scaling, katakanlah menghubungkan beberapa stakeholders dunia untuk melihat potensi masing-masing industri. Selalu saya sebut contoh, di CVMN punya hubungan baik dengan berbagai organisasi dunia seperti BMJF, Bill and Melinda Gates Foundation, sehingga tiap tahun tatkala ada pertemuan tahunan di CVMN, banyak sekali stakeholders itu datang ke sana untuk berdiskusi dengan para anggotanya, bagaimana membantu, bagaimana bisa meningkatkan kapasitas, bagaimana meningkatkan kemampuan, sehingga ini bukan salah satu ajang yang sangat baik untuk kita hubungkan antara industri negara berkembang dengan para stakeholders dunia ini. Oke, jadi cukup banyak tantangannya yang kita lihat. Berikutnya juga kita lihat juga banyak sekali muncul vaksin hesitancy ini, keraguan terkait dengan vaksin. Nah, ini juga salah satu yang harus disiasati, mungkin bukan oleh DCPM, tapi oleh policy makers-nya gitu. Bagaimana kita bisa mendorong, memberikan pengertian, pemahaman, edukasi kepada masyarakat bahwa betul pentingnya vaksin itu. Nah, vaksin itu adalah salah satu perangkat yang paling efektif untuk mencegah infeksi ya. Jadi saya rasa juga perlu kita tingkatkan edukasi kita tentang manfaat vaksin tersebut. Kalau kita melihat peran DCMN tadi dan juga saat ini kita berada di Indonesia tentunya, kami ingin mencoba menyambungkan peran DCMN dan kontribusi Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki industri life science potensial, Pak, peran yang strategis di DCMN ini, mohon bisa dijelaskan nggak lebih lanjut mengenai kontribusi Indonesia dalam organisasi ini, Pak? Sangat bagus itu. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita lihat tuh di CVMN sesungguhnya adalah organisasi yang berafiliasi dengan industri vaksin negara berkembang, tidak langsung dengan negara. Tetapi melihat peran penting dari CVMN ini, banyak diajak untuk diskusi di forum-forum internasional yang antar negara. Sebut saja G20, itu adalah forum G20 yang melibatkan berbagai negara, membahas beberapa aspek. Nah, G20 ini 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu diadakan di Bali. Nah, di CVMN diundang tuh untuk memberikan masukan. Nah, waktu itu di G20 itu Indonesia menggaungkan adanya regional hub. Jadi adalah suatu program di mana bisa diwujudkan suatu sistem atau mekanisme pembuatan vaksin di kawasan tertentu. Karena ini berangkat dari pandemi COVID, bahwa ekuitas atau keadilan dalam mendapatkan vaksin itu sangat-sangat langka ya, dulu masih ingat. Jadi, nah, kalau kita bisa bangun ekosistem di regional, kita katakanlah di ASEAN, itu ASEAN itu akan mempunyai ketahanan vaksin yang luar biasa. Ini juga, yaitu yang disila mendorong sekali itu. Nah, kedua, kalau dilihat juga banyak sekali forum internasional yang banyak membahas terkait dengan bagaimana akses teknologi. Nah, kita lihat waktu pandemi COVID itu akses terkait dengan aspek genetika, katakanlah seed, konstruk itu juga memang cukup luar biasa ini. Nah, ke depan bagaimana kita bisa mendapatkan akses terkait dengan seed dan lain-lain itu secara kemanusiaan, tanpa adanya nilai-nilai komersial tertentu. Nah, ini dibahas itu di dalam forum tahun ini di WHO World Assembly, itu dibahas mengenai pandemic agreement. Nah, itu juga cukup alot itu pembahasannya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan akses kepada patogen dengan benefit sharing. Nah, itu juga dibahas. Nah, itu kita lihat bahwa banyak industri yang maju itu mempunyai kekhawatiran itu akan dikomersialkan sisirnya, padahal itu untuk kebutuhan pandemi. Nah, itu cukup alot dibahas, dan alhamdulillah Indonesia tuh menangkap hal itu dan mengundang CVMN dan mengusulkan untuk masuk ke dalam forum diskusi WHO. Nah, karena waktu itu kan saya
sebagai saat ini ya saya masih sebagai board chair, saya langsung mengakses atau konsultasi dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan juga Kementerian Negeri untuk bagaimana bisa kita masukkan aspirasi negara-negara berkembang terkait dengan patogen akses dan manufacturing sharing ini yang di pandemic agreement. Bagaimana kita bisa mendapat akses kepada seed dan genetic resources itu supaya untuk kebutuhan pandemi. Nah, itu juga salah satu yang didorong oleh Indonesia untuk agar DCVM bisa maju. Jadi saya rasa juga salah satu itikat baik yang luar biasa tuh dari Indonesia untuk memasukkan DCVM pada forum-forum internasional seperti WHO tadi itu. Jadi ini kita lihat bahwa banyak sekali inisiatif dari Indonesia tuh yang mendorong agar industri vaksin negara berkembang khususnya Indonesia itu dapat lebih maju lagi tuh. Itu saya lihat. Kalau program-program utama yang telah dan atau mungkin sedang dijalankan di DCVMN, khususnya yang melibatkan Indonesia itu seperti apa, Pak? Ya, jadi khususnya terkait dengan Indonesia itu juga nggak lepas dari Bio Farma ya. Jadi DCVMN mempunyai beberapa program dan terkait dengan Indonesia, tentu saja yang kita harapkan tuh akses ke teknologi itu juga kita harapkan bisa didapatkan ya untuk di Indonesia. Atau juga di Bio Farma khususnya, karena kan DCVMN adalah industri ya, jadi bukan negara. Jadi kita mengharapkan DCVMN itu bisa lebih berperan dalam memfasilitasi apa yang diharapkan dari Indonesia atau Bio Farma. Salah satu upaya itu adalah kita meningkatkan network, jadi jejaring, jadi network di antara anggota dan juga dengan luar. Nah, kita lihat bahwa saat pandemi terjadi itu Bio Farma karena sudah masuk ke tradisi VMN memiliki akses untuk mencari teknologi dengan sesama anggota. Nah, kita dengan Sinovac ya, alhamdulillah. Jadi itu juga salah satu upaya Indonesia atau Bio Farma bagaimana kita bisa mendekatkan kepada industri yang sudah memiliki teknologi untuk vaksin COVID misalkan. Nah, itu juga informasi seperti itu juga perlu disampaikan bahwa manfaat di VMN itu adalah jejaring tadi di antara anggota dan bagaimana kita juga bisa memanfaatkan di sana untuk eksternal juga seperti kita minta bantuan ke BNJF, adanya CEPI dan lain seperti. Ketika DCVMN mencapai keberhasilan pada tujuan-tujuan yang tadi Bapak sampaikan, tentu saja ada tantangan-tantangannya, Pak. Ya. Seperti apa tantangannya, Pak? Ya, betul. Tantangannya cukup banyak ya. Kalau tidak tuh semua tanpa tantangan. Jadi kita lihat bahwa apa tadi tantangan terkait dengan akses teknologi ya. Teknologi itu juga banyak dikuasai oleh negara maju. Bagaimana kita bisa dapatkan teknologi dengan tanpa adanya beban IP rights tadi ya. Kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas produksi dengan investasi yang mungkin luar biasa itu. Nah, itu juga perlu dilihat. Ketiga, ini juga masalahnya sekarang muncul dinamika di environmental sustainability bahwa ini ada zero carbon, bagaimana kita bisa menurunkan carbon emission, dan juga ini bagaimana DCVMN bisa menyiasati tuntutan dunia ini terkait dengan zero carbon ini. Jadi ini juga tantangannya juga perlu disiasati karena banyak sekali tuntutan organisasi internasional melihat kalau kita akan kolaborasi misalkan dengan salah satu organisasi, bagaimana program industri terkait dengan zero carbon kan. Itu juga lumayan tuh, jadi tantangannya juga harus dilihat. Tentu saja yang berikutnya juga tantangan terkait dengan pricing policy ya. Nah, policy kita lihat sekarang ya, vaksin-vaksin yang kita produksi kan vaksin-vaksin API ya. Nah, kita sudah produksi cukup lama. Nah, hasilnya bagus sekali ya. Nah, tapi kita lihat bahwa dinamika sistem quality itu cukup dinamis ya. Banyak sekali requirement regulasi yang menuntut kita untuk melakukan pengawasan lebih ketat, proses pengawasan produksi yang lebih ketat, sehingga itu juga akan menambah cost sekali ya. Nah, jadi ini juga tantangan itu bagaimana kita bisa mengharmonisasi antara requirements WHO yang begitu dinamika dengan pricing yang kita keluarkan. Nah, ini juga yang kita harus cari titik temunya ini. Jadi antara pricing dengan regulasi CPOB kan lumayan ya. Kita harus comply kalau kita di listing lagi. Jadi kita harus comply, tapi juga bagaimana tidak mengimpact pada pricing kita pada keluar. Nah, itu juga lumayan loh yang harus dipertimbangkan. Jadi semua ini juga tantangan yang harus disiasati, tapi tentu saja insya Allah ada satu temunya ya. Yes. Yang berikutnya nggak salah juga adalah kalau kita melihat pandemi kemarin, bagaimana kita bisa dapat akses kepada material-material genetika seed itu. Nah, jadi tantangannya juga kita lihat sekarang dengan monkeypox juga perlu salah disihati. Nah, itu juga bagaimana kita bisa mendapatkan beberapa
komponen yang akan mendukung produksi vaksin pandemi itu secara leluasa dan fleksibel. Juga ini juga perlu suatu mekanisme jejaring kolaborasi yang luar biasa intensifnya. Saya ingin lebih mendalam terkait dengan Indonesia, dan di Indonesia memiliki perusahaan life science kelas dunia, Pak, Bio Farma. Dan Bio Farma sebagai salah satu produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, dan juga Bio Farma kita mengetahui sudah memiliki keterlibatan yang sangat erat dengan DCVMN itu sendiri. Bisa Bapak jelaskan bagaimana Bio Farma berkontribusi dalam pengembangan vaksin dan juga produk biologi lainnya melalui kerjasama DCVMN, Pak? Jadi Bio Farma, alhamdulillah ya, Bio Farma merupakan suatu industri vaksin yang sudah lama dikenal. Jadi kalau saya orang tua ini, jadul, melihat perjalanan Bio Farma dari awal sampai sekarang ini luar biasa. Para penolong kita juga luar biasa membangun Bio Farma sampai sekarang ini. Jadi juga ini berkat dari salah satu etika kita untuk mendunia ini. Legacy ya, Pak? Legacy. Nah, legacy pendahulu kita ya, Pak. Jadi kita juga saya harus apresiasi. Jadi itu mereka juga sudah membangun atau mempunyai visi yang membina sampai sekarang ini. Tinggal kita meneruskan, bahkan tuh meningkatkan juga ya. Nah, di situ kita lihat bahwa Bio Farma ini di kawasan ASEAN itu, saya rasa satu-satunya yang memberi vaksin yang PQWHO ya. Yes. Saya belum lihat, nggak ada. Vietnam belum. Jadi masih di Bio Farma sebagai satu-satu yang terlead di ASEAN untuk vaksin-vaksin yang PQ. Jadi itu juga membawa suatu suatu peluang kita untuk masuk ke dalam konstelasi kolaborasi di ASEAN. Nah, terkait dengan apa sih yang dapat kita dapat manfaat, tentu saja kolaborasi yang kita harapkan adalah kita ingin Bio Farma sebagai perusahaan life science yang cukup dipandang ini, khususnya untuk vaksin ini, bisa nggak kita perluas dengan jejaring internasional secara ASEAN. Sekarang udah jelas kita sudah kolaborasi dengan beberapa partner kita dengan ekspor balok vaksin polio ya. Kita juga sudah alhamdulillah dengan novel tipe 2, polio tipe 2 itu kan kita juga sebagai salah satu pionir ya dalam membantu eradikasi polio, dan bahkan vaksin polio tipe 2 itu juga merupakan vaksin yang pertama di dunia dapat EUL ya, dan juga itu juga membuka peluang untuk EUL vaksin COVID waktu itu tahun 2020. Jadi itu juga merupakan salah satu strong point Bio Farma bahwa kita mampu untuk mengembangkan dan juga untuk memproduksi vaksin yang dibutuhkan. Nah, strategi ini juga kita lihat bahwa Bio Farma mempunyai peluang untuk memperluas jejaring, dan kita ingin sekali, kalau kita lihat juga dengan COVID, alhamdulillah kita mendapat bantuan pemerintah untuk yang PMN ya, untuk kita bisa resiliensi dan vaksin, khususnya vaksin pandemi. Saat ini teman-teman bank sedang mengembangkan teknologi yang mRNA ya, yang sedang heboh ya mRNA ini. Jadi kita juga sedang memanfaatkan mRNA sebagai salah satu teknologi untuk memproduksi pandemi secara cepat dan banyak besar gitu. Nah, kita lihat bahwa Bio Farma mendapatkan banyak peluang dari pihak-pihak luar. Alhamdulillah dari BMJF kita juga, dari CEPI juga mendapat bantuan. Pemerintah pun nggak kalah. Jadi semua melihat bahwa Bio Farma punya potensi. Sehingga itu adalah salah satu strong point Bio Farma untuk ke depan. Nah, yang kita harapkan Bio Farma sebagai life science industry ini dapat memanfaatkan semua ini untuk kebutuhan regional. Ya, saya khawatir sekali nih, waktu munculnya COVID itu, kita banyak negara yang mengemis itu vaksin COVID itu. Yang paling besar dapatkan adalah Afrika yang terakhir mendapat vaksin COVID. Kasihan banget. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan tuh vaksin COVID itu dengan berbagai macam kebijakan, berbagai macam upaya pemerintah ya. Nah, kebayangkan kalau saat ini ada vaksin, ada pandemi, kita belum siap. Vaksin rebutan. Nah, itu vaksin equity itu menjadi masalah. Jadi akan bagusnya kalau kita dengan semua kita pulih kekuatan tadi, binalah suatu sistem yang ada di regional. Nah, saya sih sangat mendorong agar Bio Farma itu melakukan inovasi dan atau mungkin melakukan negosiasi agar kita memanfaatkan semua yang termiliki itu untuk kebutuhan regional, khususnya untuk yang pandemik. Nah, jadi saat ini kan ASEAN juga sedang membuat suatu kebijakan yang kita kenal ASEAN Vaccine Self-Sufficiency and AVSSR ya, itu adalah suatu inisiatif di mana ASEAN itu akan membangun suatu ekosistem vaksin di ASEAN. Nah, itu kan inisiatif oleh Thailand nih. Nah, kita memiliki, saya lihat punya peran nih.
kita punya kapasitas khususnya untuk pandemi dulu ya. Nah, jadi saya rasa itu kita punya suatu keunggulan untuk berkontribusi di ASEAN dalam kaitan dengan security vaksin nih, khususnya vaksin pandemi. Jadi ini yang saya sangat mendorong teman-teman yang muda-muda nih, ayo kita coba untuk dibangunlah suatu konstelasi atau ekosistem di ASEAN dengan Bio Farma itu bisa berkontribusi di ASEAN terkait dengan produk vaksin pandemi. Ke depan mungkin yang lainnya, tapi mungkin salah satu gerbong masuk adalah mungkin lewat R&D ASEAN, khususnya untuk pengembangan vaksin-vaksin pandemi di ASEAN. Sebut saja pengembangan mRNA yang malaria, mRNA yang dengue dan lain. Jadi juga itu suatu gateway untuk masuk ke dalam kolaborasi ASEAN nih. Gitu. Nah, Bio Farma punya peran penting. Karena kita punya kemampuan produksi, nah mungkin kita bisa ekspor bal kita ke negara ASEAN, mereka full finish gitu. Jadi itu yang saya harapkan bisa kita manfaatkan beberapa peluang dari Bio Farma untuk kontribusi ke ASEAN minimal. Luar biasa. Kalau tadi Bapak menjelaskan sebagai ketua DCVMN, harapan Bapak untuk industri farmasi di Indonesia dan juga masa depan seperti apa? Iya, saya mendapatkan amanah ya menjadi board chair di DCVMN. Karena di kalau dari DCVMN itu ada dua, satu adalah board di DCVMN, di mana itu adalah saya sebagai ketuanya, tapi juga ada sekretariatnya. Nah itu CEO-nya sekarang itu kan bisa Suri pernah ke Bio Farma kemarin. Nah dia yang drive day to day-nya dan juga strateginya di DCVMN ke depan. Board memberikan masukan dan juga memberikan insight ke depan bagaimana. Nah kalau board ini saya sampai tahun depan selesai. Tinggal 3 tahun. Di tahun depan tuh insya Allah akan diadakan di Bali. Mudah-mudahan kita bisa jadi host yang paling bagus ya. Jadi dan saya juga mengharapkan nanti akan diteruskan legacy Bio Farma di DCVMN. Jadi itu juga penting untuk kita jaga dan maintain. Nah kalau lihat dari ke depan ini kita lihat bahwa banyak hal yang perlu kita siasati ya terkait dengan DCVMN. Jadi hal-hal yang terkait dengan sustainability vaksin, terkait dengan resiliensi ketahanan vaksin. Jadi ini juga ke depan ini kita harus membuat suatu skema bagaimana kita bisa mempertahankan sustainability dan juga resiliensi vaksin di negara tertentu. Tugas di DCVMN adalah memastikan bahwa anggota-anggotanya aspirasinya dapat didengarkan oleh dunia. Apa aspirasinya? Pertama, misalkan kita ada suatu industri ingin mem-PQ-kan vaksinnya di WHO, mohon agar dapat difasilitasi misalkan ya dengan para asesor yang mungkin terbatas di WHO-nya. Jadi itu yang di voice out. Kedua, bagaimana kita bisa akses teknologinya ke depan. Ketiga, manakala ada pandemi, bagaimana kita bisa memanfaatkan konsep pandemic agreement. Jadi kita konstruk yang saat ini juga memang jadi bahan pembahasan. Ada suatu kebijakan yang disebut dengan Nagoya Protocol nih. Itu adalah suatu konvensi ya yang tahun 2002 kalau nggak salah itu yang menyatakan bahwa kalau kita akan exchange materi genetik atau akan meminta suatu strain atau apa, itu butuh komitmen dua belah pihak. Yang memberikan dan menerima itu bagaimana komitmennya. Nah itu nggak ada juga yang terkait dengan aspek finansial, imbal balik atau yang lain. Nah itu kita ingin kalau untuk pandemi nggak usah deh begitu ya, apalagi kan untuk kemanusiaan. Jadi itu juga bagaimana kita bisa mewujudkan suatu konsep kemanusiaan di mana kala ada pandemi sehingga hal-hal yang terkait dengan aspek bisnis itu dapat kita sedikit kesampingkan ya, karena kan kemanusiaan ya. Nah ke depannya itu juga hal-hal yang perlu kita lihat bahwa ke depan ini juga tantangan untuk hal itu, dan kita insya Allah kita nggak melakukan pandemi, tapi kan harus siap dengan pandemi ya gitu. Jadi juga yang harus diantisipasi oleh negara-negara berkembang khususnya dalam kaitan dengan kesiapan untuk pandemi ini. Luar biasa. Pak Ian, terima kasih sebagai Ketua Dewan DCVMN, Bapak Adriansa Azhari atau Bapak Ian. Semoga harapan-harapan Bapak juga harapan-harapan DCVMN dapat insya Allah dapat terlaksana ya Pak ya, dapat terkabul semua. Ya. Kami ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Saya mengharapkan juga terima kasih atas waktu ini, dan saya mendorong teman-teman yang generasi muda, ayo kita sukseskan Bio Farma ke depan. Ayo kita dorong Bio Farma lebih maju lagi. Apalagi DCVMN adalah salah satu wadah untuk kita komunikasi, wadah untuk kita interaksi dan pihak luar. Jadi itu harus dipertahankan. Dan saya mengharapkan akan terus orang dari Bio Farma akan masuk ke dalam keanggotaan dan juga akan menjadi chair mudah-mudahan di DCVMN. Jadi saya harapkan tetap akan eksis di Bio Farma atau di DCVMN itu.